Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Pak Giri. Teman-teman di rumah, akhir-akhir ini atau kurang lebih 1 tahun atau 1 semester ini, teknologi AI perkembangannya sangat luar biasa, ya, luar biasa bagi saya. Terutama untuk dunia pendidikan juga sama, ya, luar biasa. Untuk teknologi juga sama, untuk perkembangan konten-konten kreator saya kira juga sama. Jadi AI ini bagi saya sangat membantu, ya, sangat membantu. Bukan karena ketergantungan, ya, karena teknologi ini dibuat sebenarnya untuk membantu manusia, seperti itu. Jadi tujuan kita membantu manusia supaya pekerjaannya menjadi lebih mudah sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya, yang kreatif, yang inovatif, sehingga tercipta kedamaian, ya, seperti itu, terutama untuk kemanusiaan. Baik, teman-teman, teknologi AI yang sangat berkembang saat ini adalah bagi saya yang saya amati itu tentang Gemini dan ChatGPT. Keduanya memiliki memiliki konsumen yang luar biasa banyak. Kalau saya lihat di Play Store, ya, kalian download di Play Store menggunakan HP atau apalah, ChatGPT peringkatnya paling populer. Lalu yang kedua adalah Gemini. Begitu. Nah, lalu sebenarnya ada beberapa kekasan, ya, antara AI ini. Jadi selain ini ada AI yang lain yang bermunculan, seperti kalau saya survei dari teman-teman saya itu ada yang karakter AI, lalu ada yang kalau di matematika itu apa, ya, saya lupa tadi. Di matematika ada yang lain, ya, teman-teman. Nanti banyak pokoknya, ya, tentang mengubah wajah atau film dan sebagainya, edit itu banyak untuk sekarang, ya. Question AI untuk matematika. Dan saya pernah coba, ya. Dan ternyata ya memang luar biasa perkembangannya. Jadi kalau teman-teman guru nanti membuatnya soal ambil dari Google, pasti muridnya dengan senang hati pasti dapat jawaban, ya, seperti itu. Maka sebisa mungkin kita kembangkan pengetahuan itu, pertanyaannya yang kira-kira siswa bisa mengembangkan pengetahuan. Jadi pertanyaannya, ya, pertanyaan yang benar-benar memantik atau memotivasi supaya dia ingin lebih tahu, supaya dia buka lagi, ya, seperti itu. Oh, prosesnya seperti ini, oh berarti harus bagaimana, dan seterusnya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan dasar itu, pemantik itu penting untuk anak-anak generasi alpha ini. Baik, teman-teman, ada beberapa kelebihan dan kekurangan sih sebenarnya bagi saya sendiri. Kalau dari yang pernah saya coba, saya membandingkan 2 saja karena banyak, ya. Gemini itu lebih ke kemampuan bernalarnya lebih baik kalau menurut saya, ya. Terus dia lebih mudah diakses karena tidak terbatas, artinya gratis, ya, begitu. Tapi kalau ChatGPT itu terbatas, nih, teman-teman. Jadi kalau kalian bertanya di ChatGPT, nanti kalau lebih dari sekian pertanyaan akan mulai berbayar. Tapi ketika berbayar itu jawabannya akan lebih responsif lagi, ya, seperti itu, dan hasilnya baik. Dari sisi bahasa juga ChatGPT ini memiliki keunggulan, ya, dari bahasa. Jadi tata bahasanya rapi kalau menurut saya, ya, begitu. Kalau di Gemini itu cenderung ketika dia sudah menjawab, misalnya saya minta saya sering membuatkan soal matematika untuk anak saya karena saya termasuk malas
ya, bukan malas ya, tapi biar cepat. Nah, kalau misalnya saya membuatkan soal misalnya perkalian 4, minta tolong dibuatkan soal perkalian 4 dengan bilangan apa saja misalnya kayak gitu. Lalu dia nanti akan cenderung mengulang pertanyaan yang sama, ya seperti itu. Soal cerita pun juga sama, dia akan mengulang pertanyaan yang sama. Itu Gemini, jadi kehabisan stok ya seperti itu. Tidak karena dia hanya mengandalkan dari data di Google aksesnya, ya seperti itu ya. Oke, untuk dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain ini sama, ya jadi sama. ChatGPT juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain. Lalu kalau Gemini juga demikian sama. Ya, sebaiknya ini teman-teman. Jadi kalau mencari data atau mengumpulkan data, baiknya kalian tidak menyampaikan identitas. Misalnya kalian foto KTP, nggak boleh kayak gitu ya. Sebaiknya tidak. Kemudian atau foto ijazah atau pokoknya surat-surat yang penting, kalau bisa jangan diupload di GPT atau di Gemini. Ya, peluang nanti akan bisa disalahgunakan oleh orang-orang lain karena berdasarkan pengkodean ya seperti itu. Baik. Lalu ChatGPT itu nanti akan bisa mengakibatkan ketergantungan ya. Kalau misalnya kita tidak terbatas ya apa-apa menjadi tergantung karena enak kok ya kan. Ya kalau udah tergantung nanti kita menjadi tidak berkembang, benar-benar tidak berkembang dengan lingkungan kita. Begitu, itu yang perlu diantisipasi. Nah, paling tidak kalian menggunakan kedua LLM ini, kegunaannya untuk apa sih sebenarnya kan gitu ya kan, kegunaannya untuk apa? Sama dengan AI yang lain, kegunaannya untuk apa? Ya seperti itu. Baik. Nah, itu sebagai informasi. Nah, teman-teman, kalau saya sebagai guru, kira-kira apa yang harus dikembangkan di sini ya? Kalau saya sebagai guru, sih mengembangkan AI ini sampai saat ini saya biasanya untuk menggunakan game, ya gitu, game yang saya pergunakan sementara ini saya baru seneng kuisis. Tapi teman-teman di sini minta Kahoot, ya Kahoot pernah saya pergunakan nih soalnya, ya seperti itu. Jadi memang harus variatif saya kira untuk ngajar, bukan senengan saya. Nah maka seperti itu saya perlu umpan balik kepada mereka, sebenarnya game-game seperti apa gitu. Ternyata mereka milih Kahoot, ya gitu. Terus ada yang memilih kuisis, itu kuisis lebih banyak, maka nanti saya akan membuat Kahoot untuk soal formatif ya seperti itu. Kemudian itu artinya masuk di dalam game-game edukatif ya begitu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan HP ada gunanya sih, anak-anak juga sudah zamannya. Nah lalu mereka saya ajak berpikir kritis sebenarnya, berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Misalnya saya beri pertanyaan tentang biologi begitu, lalu dia akan mengembangkan begitu ya dengan ide-idenya seperti itu. Fisika pun juga sama karena saya bidang fisika, biologi juga sama ya begitu. Baik, nah teman-teman itu saya kira yang perlu saya sampaikan, bahwa memang teknologi saat ini itu penting ya, sangat penting. Nah lalu berkaitan dengan itu, maka seharusnya sebuah sekolah atau yayasan itu apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan ketika teknologi AI ini mulai berkembang. Yang pertama sebenarnya adalah pemahaman tentang AI itu dulu. Ya pemahamannya bagaimana, misalnya guru diberi pelatihan, lalu ada studi banding, lalu ada diskusi misalnya kayak gitu ya, diskusi misalnya untuk para
guru-guru yang memiliki bobot atau stakeholder lah misalnya kayak gitu. Paling tidak yang memiliki potensi bisa diajak komunikasi. Nah, lalu setelah pemahaman tentang AI, baru menyusun strategi mau dibawa kemana ya gitu, atau titik beratnya mau di sisi yang mana gitu ya. Jadi perlu dibuat strategi dulu, mengidentifikasi misalnya ya, identifikasi kebutuhan apa sih yang sekolah ini perlu diadakan. Kemudian pemilihan alat dan platform itu harus tepat dulu, mulai dari sedikit-sedikit ya begitu. Pemilihannya harus tepat. Kemudian pengembangan kurikulumnya perlu disesuaikan dengan zaman sekarang ya. Zaman alfa ini berbeda dengan yang zaman Z ya kan, generasi Z berbeda. Nah, lalu kita harus mulai bertahap dari tadi teman-teman ya, mulai dari tahapan atau proyek-proyek kecil yang menggunakan aplikasi AI ini. Kemudian nanti ada evaluasi, lalu melibatkan siswa, karena siswa itu banyak informasinya. Ini teman-teman saya tunjukkan ini bahwa mereka tadi saya suruh mengisi, ternyata AI yang mereka miliki itu di luar dugaan saya, ada yang menguasai lebih dari 4 AI pernah dipergunakan dan masih aktif gitu. Ada juga. Nah, tapi ada juga yang belum menggunakan AI. Begitu ya. Kemudian infrastrukturnya ya harus lengkap lah paling tidak ya. Mereka harus menggunakan jaringan internet, kemudian misalnya harus menggunakan tablet atau komputer atau HP yang paling tidak mereka membukanya gampang, praktis, bisa digunakan yang jelas. Menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi siapkan gurunya dulu ya, gurunya siapkan dulu seperti itu, baru atau mengundang ahli, kemudian kita untuk persiapan gitu, sehingga kita wawasan kita menjadi terbuka. Terakhir kita harus menyiapkan sebuah kebijakan atau aturan ya, seperti itu. Aturan-aturan itu penting supaya tidak melewati real nanti ketika kita sudah AI ini akan dipergunakan. Begitu teman-teman. Waduh, sedikit cerita nih ya Pak Giri ya. Baik, tunggu ke depan kita akan ngobrol dengan AI. Hanya saya belum tadi sempat download hanya karena kuotanya habis, sering saya pergunakan setnya, maka dia tidak aktif lagi, harus berbayar dan mahal ya bayarnya teman-teman ya, lumayan. Jadi saya untuk chat sementara saya tidak menggunakan, saya bisa wawancara dengan Gemini ya gitu. Besok kita akan lihat ya seperti apa ketika saya ngobrol dengan si Gemini ini. Si Gemini ini jadi keren lah. Terima kasih sudah bersama saya dan sukses selalu buat kalian semua, generasi Indonesia.